Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Septiani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus count pada Microsoft Excel. Nah, rumus count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data pada sebuah range atau sel. Berbeda dengan rumus sum ya, jika rumus sum itu digunakan untuk menghitung jumlah nilai total pada sebuah range atau sel. Nah, baik, di sini sudah terlihat ada 4 macam rumus yang berhubungan dengan rumus count, yaitu ada count, count A, count if, dan juga count ifs. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai rumus count dan count A. Baik, sebelumnya saya sudah mempersiapkan sebuah data yang nantinya akan digunakan untuk mempraktekkan rumus count ini. Oke, kita coba ya. Yang pertama saya akan mencoba mempraktekkan rumus count. Kita ketikkan rumus count. Nah, rumus count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berupa angka. Jadi selnya itu diisi oleh angka. Di sini sel yang diisi oleh angka yaitu stok. Kita coba, kita ketikkan manual. Kita lihat di sini selnya dari E2, kemudian titik 2 sampai E20. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya 19 menunjukkan bahwa banyaknya data pada range stok ini ada 19. Nah, atau dengan cara kita memblok selnya. Kita blok. Kemudian kita klik enter. Sama. Bisa kita ketikkan manual atau kita grade atau blok. Nah, bagaimana jika salah satu sel di sini berupa teks? Kita coba praktekkan. Nah, sel yang berupa teks ini tidak terhitung oleh rumus count. Dan bagaimana jika selnya ini dikosongkan? Salah satu selnya dikosongkan. Kita coba praktekkan. Sama juga, sel yang dikosongkan maupun sel yang berisi teks tidak dapat terhitung oleh rumus count ini. Begitu ya. Selanjutnya, kita coba praktekkan rumus count A. Rumus count A ini sama untuk menghitung banyaknya data, namun yang berupa teks. Di sini yang berupa teks kita coba ini ya. Range jenis barang sama kita blok. Hasilnya 19 menunjukkan bahwa banyaknya data pada range jenis barang itu 19. Nah, bagaimana jika salah satu sel ini kita ubah menggunakan angka? Menggunakan angka. Kita klik. Nah, sel di sini yang diubah menjadi angka tetap terhitung oleh rumus count A ini. Nah, namun bagaimana jika selnya kita ubah, kita kosongkan? Nah, sel yang dikosongkan ini tidak dapat terhitung oleh rumus count A. Jadi, rumus count digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berupa angka. Kalau rumus count A digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berupa teks atau gabungan dari teks dan angka. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawanti, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Nusantara dari kelas A1 semester 3. Dengan NIM 41032121211004. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya sampaikan, yaitu tentang kontif dan juga kontifs. Di mana kontifs dan juga kontifs ini sama fungsinya dengan count dan juga count A, yaitu sama-sama untuk menjumlahkan data, akan tetapi pada kontifs dan juga kontifs itu digunakan untuk beberapa kriteria.
Seperti contoh, ini di sini ada pada kontip ada kemeja rayon. Kita bisa menghitung ada berapa kemeja rayon, jenis rayon pada tabel berikut ini. Kemudian ada diskon, bisa menghitung harga normal dan juga diskon di tabel berikut ini. Oke, kita langsung saja pada contoh bagaimana cara menghitung kemeja rayon dalam tabel berikut ini. Pertama-tama kita masukkan dulu rumusnya sama dengan kemudian kontif kemudian kita lihat kemeja rayon berada pada di kolom mana. Kemeja rayon berada pada di jenis barang. Oke, kita drag. Kemudian koma, kemudian kita klik apa yang kita akan cari. Di sini kita mencari kemeja rayon. Klik, tutup kurung, dan enter. Oke. Kemudian yang diskon sama rumusnya sama dengan kemudian kontif. Oke, kemudian diskon kita cari di harga, kita drag dulu. Oke, koma, kemudian klik lagi diskon. Oke, tutup kurung dan enter. Oke, kita terbukti ya kemeja rayon di sini ada 3, kita hitung. Kemeja rayon 1, 2, dan 3. Oke, kita ke kontifs. Kontifs ini sama fungsinya untuk menghitung data, akan tetapi ini digunakan untuk 2 kriteria ataupun lebih, dimana ini akan memudahkan membeda-bedakan kriteria-kriteria pada suatu barang atau pada suatu tabel. Oke, kita akan mencari blue sprinkle ukuran M. Rumusnya tidak jauh beda, akan tetapi ini digunakan 2 kali karena 2 kriteria. Oke, kita rumusnya sama dengan kemudian kontifs. Kita klik blue sprinkle berada pada jenis barang. Oke, kita drag, koma, kemudian klik blue sprinkle. Oke, koma lagi. Kemudian kita cari M berada pada di mana? M berada pada di ukuran. Oke, drag kembali, kemudian koma lagi, kemudian klik M kembali. Kurung dan enter. Oke, blue sprinkle ukuran M ada 2. Kita buktikan blue sprinkle di sini ada 2. M 1 dan 2. Oke. Kemudian kita mencari ukuran M yang sedang diskon. Sama hal rumusnya sama dengan kemudian kontifs. Oke, kita M berada pada ukuran. Kita drag. Oke, koma. Terus klik M, koma lagi, kemudian diskon, koma lagi, klik diskon di sini. Di sini. Oke, kurung dan enter. Oke, kita buktikan M yang sedang diskon itu ada 3. Yang pertama, kemudian 2 dan 3. Berarti ini rumusnya benar dan jumlahnya akurat pada sama dengan tabel. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi summit, yaitu untuk menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, di sini saya akan menjumlahkan data yang jumlahnya lebih besar dari 5 ke atas. Rumusnya yaitu sama dengan SUMIF rank kriteria sum rank lagi. Lalu di sini saya akan mencoba rumusnya. Di sini saya mengetik sama dengan lalu SUMIF lalu buka kurung. Nah, di sini saya akan menjumlahkan angkanya. Lalu saya ketik lagi titik
koma. Lalu di sini saya menambahkan tanda kutip, yaitu artinya lebih besar dari 5. Lalu di sini saya menambahkan tanda kutip lagi dan titik koma lagi. Lalu di sini saya memblok kolom angka. Sesudah memblok semua kolom jumlah, lalu di sini saya klik enter dan jumlahnya menjadi 21. Karena jumlah di atas 5 hasilnya 21, karena 6 ditambah 7 sama dengan 13 dan 13 tambah 8 sama dengan 21. Lalu bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan data yang 5? Lalu tinggal diganti saja rumus yang tadi, diganti menjadi sama dengan di tengah-tengah rumus yang tadi. Lalu setelah diketik, lalu tinggal tekan enter dan hasilnya akan menjadi 10, karena 5 ditambah 5 sama dengan 10. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Halo teman-teman, sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh saudari Farah dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sum if, di mana sum if ini bertujuan atau berfungsi untuk menggabungkan sebuah data dari beberapa kriteria. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Namun di sini agak sedikit berbeda juga. Sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, untuk selanjutnya mari kita mulai. Nah, pertama kalian masukkan rumus. Nah, lalu kalian blok unit yang itu tuh unit. Nah, setelah unit kalian blok lagi sini. Sebentar. Nah, setelah itu unit nama barang. Nah, klik juga barang yang pertama seperti komputer itu. Nah, kalian bisa kopas atau itu untuk yang bagian oke. Nah, gimana kalau no? Kalau no, nah maka jumlah yang itu tidak akan termasukkan. Baik, lanjut. Kita kopas. Masukkan ke komputer. Masih sama rumusnya yang tadi. Cuman diganti namanya aja. Jadi komputer, yang tadi laptop sekarang komputer. Lalu printer. Setelah itu tadi rumusnya masih sama, namun sekarang diganti yang oke-nya menjadi no. Bentar. Iya. Lanjut, masih dengan rumus yang sama. Setelah itu kita jumlahkan, kita blok dulu. Nah, lalu yang satu lagi kita jumlahkan. Nah, yang terakhir jumlah
dari keseluruhan barang kita jumlahkan juga